Halo, tes sound. Waalaikumsalam, Pak. Alhamdulillah. Sehat semuanya hari ini. Alhamdulillah sehat. Sambil kita nunggu praktisi ya, tersambung. Nah, kita ngomong-ngomong atau apa, monggo dibuka atau bagaimana ini. Ketemu hari ini. Seperti biasa, ya kita ya, absen dulu ya. Seperti biasanya kita absen supaya kita bisa saling mengenal. Mungkin foto dibuka dulu, jadi bisa ngerti semuanya ya. Monggo. Mas Asaro, Mbak Asaro, Mbak Dita, Mbak Sinta, Mbak Desi, Selga, Mas Ikman, Aprilia, dibuka dulu kameranya. Kita bisa foto bersama untuk absensi hari ini. Oh, ada yang naik sepeda. Ya, monggo semuanya dibuka. Ayo, Oke, masukkan. ya, berkendara mungkin berhenti jenak. Oke, Ya, kita cari. kurang Mbak Sinta sama Mbak Asaro. Monggo dibuka. Nah, monggo dibuka yang lainnya, Mas Mbak Sinta sama Mbak Azharo. Nah, bentar aja. Ayo Mbak Azharo, monggo dibuka. Dibuka Mbak Azharo. Tinggal saya bisa, Mas Fatkur, ya. Tinggal satu teman kita. Dibuka, monggo. Pokoknya kelihatan dikit. Ayo, kok nutup lagi? Ya, ambil fotonya aja, bismillah. Ayo, ayo, fotonya aja mungkin. Kita screenshot ya. Satu, dua, tiga. Oke, sekali lagi. Satu, dua, tiga. Oke, sudah. Eh, Oke, masuk. Bisa sambil rebahan, sambil tidur. Paling enggak kita mendengarkan materi kita, yaitu tentang pelayanan publik. Kalau kemarin ada mata kuliah kebijakan publik sebenarnya. Cuma Oh, apa namanya, lolos dalam praktisi. Terhadap teknik penyusunan keuangan daerah kemarin sudah. Nah, ini pas kita hari ini yang praktisi lolos ini pelayanan sektor publik. Ya, bagaimana ya mungkin Pak Praktisi kita sudah tahu ya beliau ada di Magetan dalam melayani masyarakat. Masyarakat itu bagaimana pelayanan-pelayanan mungkin ada pro kontra, ada hal-hal yang baru. Nah, kurang lebih 6 kali pertemuan ya. Jadi setelah setelah itu UTS selesai. Semoga banyak manfaatnya. Nah, kita buat santai ya, tidak seperti praktisi mengajar kemarin. Ya, semampunya kita. 2 jam kurang lebih ya. Nah, bisa kurang, bisa lebih. Monggo kita dimulai ya Pak ya, Pak praktisi. ya, monggo. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Waalaikumsalam. kami yang kami hormati Pak Dian, Pak Dr. Dian, yang kami hormati adik-adik, yang kami banggakan adik-adik mahasiswa UNIM, Mojopahit, Mojokerto.
Ya bener ya. Oh, Oke, unim. bener. Unim Unim. gitu aja wes. Unim, Mas, pokoknya unim itu ya. Ah. Ketemu lagi, ini ya bukan praktisi ngajar, tapi praktisi ikut ngajar ini hari ini posisi. Ada beberapa ketemu lagi di program praktisi juga memberikan apa materi di perkuliahan juga. Alhamdulillah saat ini kami mengikuti silabus yang dikembangkan oleh Universitas di UNIM terkait bagaimana supaya materi-materi yang diberikan nanti kepada mahasiswa itu bisa nyambung dengan UNIM, dengan materi-materi pendidikan yang panjenengan semuanya. Tentunya ada beberapa hal yang begitu kita lihat di teori-teori dan lain sebagainya, mungkin melihat perkembangan yang terbaru ada yang masih bisa dipakai atau tidak. Tapi minimal referensi pengetahuan yang Anda dapatkan, adik-adik nanti akan tahu, oh teorinya seperti ini, kejadian di lapangan seperti ini, dan materi ini yang kami berikan nanti ini kelasnya sebenarnya untuk pegawai negeri sipil. Jadi Nah, pegawai negeri sipil ini yang mau jadi pegawai atau pegawai-pegawai ini materinya seperti ini. Ini dari Lembaga Administrasi Negara dari LAN. Salah satu materi di tahun 2007 mungkin agak terlambat, tetapi kami modifikasi kembali. Ada beberapa materi yang baru dikembangkan juga nanti menyesuaikan dengan kondisi sekarang. Kalau yang old model lama-lama itu ya biasanya teori-teori nanti bagaimana apa yang dimaksud dengan apa nanti di materi itu tadi secara apa teorinya, istilah-istilahnya itu yang dasar harus dipahami dulu. Sehingga begitu kita nanti tahu pengertiannya, kita bisa memproyeksikan gambarannya itu seperti ini yang terjadi di masyarakat. Dan kalau kita bisa menyikapi, oh iya betul ya apa yang terjadi. Dan ilmu itu berkembang sangat luar biasa saat ini, termasuk perkembangan teknologi informasi yang kebetulan pengampu informatika ada di kami, di SKPD kami, di Satuan Kerja Perangkat Daerah, saya Kepala Dinas di Kabupaten Magetan, mengampu itu. Sehingga mengikuti betul perkembangan saat ini terjadi yang cepat-cepat sekali. Padahal beberapa ilmu yang akhirnya harus kita upgrade istilah-istilah menyesuaikan karena dinamika yang terjadi di masyarakat itu sangat 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 cepat. Jadi sesuatu yang kemarin tidak ada sekarang ada, bahkan yang kemarin terjadi ada solusinya atau mungkin bahkan berkembang lebih kompleks lagi. Nah, ini tuh adik-adik mahasiswa ini mungkin materi yang kami berikan mungkin bisa di slide lihat ya, langsung sebentar. slide untuk materi. Oke, dicek dulu. Eh, nanti istilah-istilahnya yang ada di dalamnya sama-sama kalau sebenarnya paling enak itu begitu kita bisa interaktif, bisa saling ngobrol, oh ada apa yang terjadi dan lain sebagainya. Terus cerita apa sih yang ada di lingkungan sekitar kita yang kita hadapi, no? Tanya jawab aja nanti enak. Karena itu akan lebih mengalir dan lebih masuk kasus-kasus nyata di lapangan atau kasus yang kita hadapi saat ini, nanti realitanya dengan teori yang sudah kita pahami. Nah, nanti ada apa. Nah, itu kan dituntun dari dua slide praktisinya, nanti ada Pak Dokternya, ada Pak Dian yang akan. Nah, sehingga lebih mateng untuk teman-teman mahasiswa semua. Sudah masuk? Sudah di-download? Bentar, ini anu. Eh, Hmm, tadi saya ini download kok hilang. ya sebentar dulu. Sudah masuk ya di WA-nya ya. Di WA-nya, sebentar. Kirim. Ya, pelayanan publik di masa kini. Simpel saja, tidak terlalu banyak gambar, tapi nanti dengan akan tahu satu persatu, one by one, dan yang terakhir nanti yang lebih asik nantinya di terakhir.
Masih ada kendala Pak Dian? Nah ini anu nyimpennya tadi. Oh ya, di mana ya? Oh, Ais. Yang masuk di WA. Oh iya, ya. Ada sudah. Jadi ini share screen. Heeh. Oh, mau judulnya. Salah. Ya, Pak Mam. Bentar ya. Nah, ini Pelayanan paling. publik masa kini. Nah, Oke. Baik. So, share screen. Apakah sudah kelihatan di situ tulisannya? Begini, sudah semuanya bisa melihat, Pak Praktisi, kelihatan? oh, baru download itu tulisannya di sini. Oh, gitu. Oh, ini tampilannya di komputer ini dengan download masih. Oh, iya. Tinggal open klik. Enak. Wah, spek. Ya, Hari di spek kabeh. ketinggalan nih kemarin tuh. Iya, nggak apa-apa. Harus semangat. Semuanya harus semangat. Lah kok cepet dokumen. Kalau sini sudah, anu tapi ternyata di situ nggak keluar ya. Lewat WA Di coba. pelayanan publik masa kini. Oh iya. Ini. Nih. Saat ini. Oke, Nah, masuk. ini ya. Oke, Sudah betul. masuk kah? Belum keluar di layar. Ini sudah. Oh, belum bisa ya. Berarti anu Hmm, lagi tak kirim lagi. nggak apa-apa. Enggak. Apa sabar sih. Sudah dulu kok. Bisa kok. PowerPoint ya. Oh, salah. Eh, ini sudahkah kelihatan? Kelihatan nggak kelihatan? Hmm, Belum muncul. share screen. Ya, diskusinya di yang itu dipindah ya. Nah, ya. Oh, ini apa? Ini sudah bisakah? Yang kelihatan cuman anu apa iki? Eh, komputer itu. Komputernya tuh. Oh, Iya, bisa ya? belum Apa belum langsung dibuka di situ, Pak? iya buka. Di itu pakai laptop ya? Pak Praktisi mungkin bisa Si, dibuka si, langsung dari si, situ. si. Udah share screen, Pak. Pak Cahaya Mm-mm. bisa dibuka mungkin. Ini tak buka file. Sebentar. Nah, bisa. Mm-mm. Nah, bisa ya? Ya, Siapa? belum. Operator di situ tuh. Switch harus ini. Switch dari situ. Share screen itu Sip. bisa keluar kah?
mesti share screen ya. Share screen. Keluar, nggak keluar. Sih. Nggak bisa dibuka Ada. dari situ ya. Ini tadi seperti aja. Ini tadi nggak bisa. Dari situ nggak bisa buka. Nggak bisa dari sini. Bisa. Ya bisa buka lagi ya. Ini. Mm-mm. Nih. Mm-mm. Heeh. Slideshow sudah. Heeh. Bisakah ini? Sudah. Sudah saya share. Nggak muncul di layar. Nggak muncul di layar. Hmm. Apa sebabnya? Slide control. Sesi kontrol aplikasi nggak bisa keluar ya. Saya nanya di setting lagi. Oh, CC lalu ini al partisipan. Sekarang sudah bisa dibuka kah? eh apa ya sini? Caption enggak ya. Host control sudah kelihatan kah? Di layarmu nggak betul, nggak keluar. Layarnya nggak betul. Betul. Cuma layar komputer Hmm, tok di sini cuman. layar kok. Nah ini karena diklik di komputer itu begitu buka kan otomatis ke sana. Hmm, apa ya? Iki nggak muncul Biasanya di tidak coba. nah, share zone enable for other. Share screen. Saya screen ke sana. Tapi kok nggak betul? Nah ini sudah share screen tapi Nah, gini keluar kah? materinya harusnya muncul di PowerPoint nih komputer. Ini ini muncul di sini. Oh, jangan ditutup aja yang anu eh apa iki sing Google-nya ini apa iki. Oh, iya, iya, iya. Wis soalnya sudah masuk ke mana Tak tutup ya supaya PowerPoint ya, biar PowerPoint ini. hmm, cancel. Hmm. Sudahkah ini? Slideshow, resume, slideshow. Nah, ini apakah sudah kelihatan? Keluar belum? Host host disable participation screen sharing. Oke, dari sana disable. Oh, di sana gitu ya? Saya. Nah, ini masuk nih, oke, Oh, udah masuk. masuk. Oh, Tunggu, hilang tunggu. nih, hilang. Udah Tadi hilang. masuk, oh, Tadi masuk ya. masuk. Ini. Apakah ini masuk? Nah, itu masuk, wes, sudah masuk. Oh, ya Oke, wes. Ini karena kita pakai Zoom-nya nggak seperti kemarin harus di universitas. Jadi kita mandiri ini. Jadi mungkin perlu disetel lagi. oh, Gitu oke. ya. Sekarang ya bisa kelihatan. Nah, Alhamdulillah. oke, Oke. awal-awal dulu ya. Nah, oke, Nah, kita. Eh, di awal dulu. Oke. Saya. Nah, Ini iki ya. ya. Nah, oke, ini, pelayanan publik di masa kini. Gimana sih yang terjadi di pelayanan publik di masa kini itu? Saat ini, tapi kita juga melihat awal-awal perkembangan pelayanan publik di yang kita alami seperti apa. Oke, lanjut.
Ini sesuai dengan silabusnya, saya nggak nambah, nggak ngurangi. Ini silabus dari Unim. Nanti diharapkan mahasiswa ini nanti tahu ruang lingkup pelayanan publik, paham, ngerti ruang lingkup, karakteristik pelayanan publik itu kayak apa. Dan yang terakhir adalah paham bedanya sektor publik dan sektor privat. Kalau publik itu apa dan sektor privat itu apa. Silabusnya range-nya seperti ini. Ini nggak akan jauh dari itu nanti, tapi ada beberapa hal mungkin perkembangan terkini nanti akan memperkaya kasanah kita. Jadi dari silabusnya nanti seperti ini. Oke, lanjut. Nah, ya, definisi pelayanan publik. Jadi ngerti sih pelayanan publik itu seperti apa eh, yang dimaksudkan. Banyak sekali definisi pelayanan publik. Kita ngomong pelayanan publik apa itu pelayanan publik. Kalau di masa lalu para ilmuwan mendefinisikan pelayanan publik itu adalah pelayanan diselenggarakan oleh pemerintah. Ini Pameo yang terkenal ini ngomongnya seperti ini. Whatever government does is public service. Jadi semua barang jasa publik yang dibutuhkan oleh masyarakat dan diselenggarakan oleh negara disebut pelayanan publik. Ini juga Dwianto kutipannya 2010 yang lalu. Jadi apa saja barang jasa publik yang dibutuhkan masyarakat yang diselenggarakan oleh negara. Jadi didefinisikan ilmuwan ngomong apa ya yang diselenggarakan oleh pemerintah atau negara. Ini definisi para ilmuwan ya. Oke. Oke, dilanjutkan. Nah, kalau ini tinjauannya, ini yang sesuai dengan apa silabus tadi. Eh, Kita meninjau dari David McKevitt. Ini bukunya Managing Core Public Service. Ini tahun 1998. Jadi ini lama, ilmu lama. Ini teori yang membahas spesifik pelayanan publik, tugasnya pemerintah dan pemerintah daerah. Pernyataannya core public service might be defined as those service which are important for the protection and promotion of citizen well-being, but are in a way the market is capable and reaching or even approach as sociality, optimal state health, education, welfare, and security provide the most obvious best no example. Ini juga tinjauannya dari teorinya, tapi ini sesuai dengan silabus juga melihatnya public service itu dari sini core public service-nya itu. Pendapat dari David Kevin. Jadi nanti kita akan tahu loh, kan publik itu semuanya mengarah ke pemerintah dan pemerintah daerah. Ini tinjauannya seperti ini. Oke, dilanjut. Nah, ini pengertian layanan publik. Nah, ini versinya versi Lembaga Administrasi Negara 98. Ini versi pemerintah ya, versi pemerintah. Pelayanan publik adalah segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah pusat dan daerah, sama ya, dan di lingkungan BUMN, BUMD dalam bentuk barang, jasa, baik dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat, lembaga. Ini LAN yang bicara gitu. Kemudian Departemen Dalam Negeri itu menyebutkan bahwa pelayanan publik adalah suatu proses bantuan kepada orang lain. Melayani ya, membantu pada orang dengan cara-cara tertentu, memerlukan kepekaan, hubungan interpersonal tercipta, kepuasan, keberhasilan, sehingga setiap layanan menghasilkan produk berupa barang dan jasa. Jadi kalau Depdagri ngomong, ya ini kita membantu masyarakat atau orang lain. Caranya tertentu, ada prosesnya. Tentunya kita jual ke apa sih yang dibutuhkan dalam layanan itu, terus hubungannya apa saja. Sehingga nanti yang dilayani itu puas, berhasil. Nah, layanannya apa ya berupa barang dan jasa. Barang dan jasa apa saja lah nanti di belakang kita sebutkan. Ini dari versi orang-orang di pemerintahan. Dari tadi dari para ahli, kemudian silabus yang mengarahkan ke sana dan ini dari negara.
dari lembaga negara, dari LAN dan Dikdagri. Nah, yang resmi sekarang, yang resmi. Oke, next. Nah, pelayanan publik. Ini adalah yang formal resmi. Jadi, ini bukan siapa-siapa yang bilang, tapi dirumuskan dalam undang-undang. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009. Tadi 98 ini dirumuskan di Undang-Undang tahun 2009. Tentang pelayanan publik dijelaskan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan, bisa kegiatan tapi ada rangkaiannya lah ya, ada rangkaiannya juga bisa. Jadi kegiatannya bisa 1, 2, 3, 4 karena rangkaian. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi layanan sesuai dengan perundang-undangan. Bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang dan barang, jasa, dan atau layanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Nah, ini lebih jelas lagi di undang-undang ini. Jadi apa yang diberikan, layanannya sesuai dengan perundang-undangan, layanan apa saja di situ. Jadi enggak hanya semuanya dikatakan ini pelayanan publik, enggak. Sesuai dengan peraturan undang-undang. Dan yang menyelenggarakan adalah penyelenggara pelayanan publik. Sopo itu penyelenggara pelayanan publik. Nah, itu ada di penjelasan di undang-undang itu pasti ada. Apa saja, kemudian layanannya apa saja, dan yang menyelenggarakan siapa. Penyelenggara pelayanan publik. Ini jelas. Secara formal aturannya pelayanan publik itu ini. Dijelaskan oleh undang-undang. Oke, lanjut. Kita tahu tadi dijelaskan oleh undang-undang pelayanan publik apa. Di era-era layanan publik itu di sini terjadi menjadi 3 era. Old Public Administration atau OPA. Kemudian New Public Management NPM. Kemudian yang terbaru adalah New Public Service atau NPS. Kalau dari kalimat aja nih, wah ini Old Public Administration, ini administrasi publik gaya lama. Kemudian New Public itu yang baru. Dan sekarang yang terbaru adalah Public Service. Ini secara garis besarnya ini dijelaskan dalam screen berikutnya. Next. Oke. Perkembangan layanan publik. Tadi disebutkan dalam OPA tadi. Dalam paradigmanya OPA itu disebutkan negara dianggap sebagai satu-satunya lembaga penyelenggara layanan publik. Ya, itu yang OPA tadi. Nah, ini paradigma, pokoknya yang menyelenggarakan layanan publik itu pasti negara. Itu era-era lama. Era-era baru, New Public Management, ini era-era tahun 90-an sampai 2000-an ya. Pada masa itu, para manajer pelayanan publik, penyedia layanan jasa publik diprogram dan dididik untuk menjelaskan pelayanan yang berorientasi pada keuntungan profit. Jadi pada layanan manajemen publik modern atau manajer layanan publik itu dilatih semuanya sehingga orientasinya menjadi profit. Kita pernah dengar yang namanya mewirausahakan birokrasi. Jadi akhirnya ya itu dasarnya dari situ. Sehingga layanan itu layanan yang berwirausaha, mewirausahakan birokrasi, government. Sudah melebar lagi. Nah, di NPM itu ada orientasinya, ada juga keuntungan atau profitnya. Nah, apa yang paling terbaru saat ini malah terbalik. New Public Service. Jadi paradigma ini pentingnya keberadaan negara dalam memberikan layanan pada masyarakat. Jadi eksistensi negara ini berpihak pada penyediaan layanan dasar bagi masyarakat.
Jadi bagaimana pelayanan publik, pelayanan dasar masyarakat itu disediakan. Sudah bukan orientasi hanya pada profit semata, tapi bagaimana kebutuhan dasar masyarakat, kebutuhan layanan publik itu bisa dipenuhi. Bayangannya apa sih kebutuhan dasar masyarakat dan lain sebagainya. Layanan-layanan itu akhirnya malah lebih gratis, lebih bersifat kepada berpihak pada masyarakat. Eksistensinya kepada penyedia layanan dasar malah gratis. Jadi kalau dulu ada orientasi bayaran dan lain sebagainya, ini lebih gratis. Oke, ini lanjut di screen berikutnya. Nah, ini tadi ada perbandingan paradigma antara OPA, NPM, dan NPS. Kalau di masa lalu OPA, perhatiannya layanan secara langsung pada masyarakat melalui badan publik. Masih sistemnya beroperasi tertutup, sehingga keterlibatan warga negara dalam pemerintahan dibatasi. Jadi pemerintah yang ada kan aja. Nggak ada warga negara, enggak. Ini pemerintah yang adakan semuanya. Murni. Ini yang gagas teorinya di bawah itu tahun 1887 sampai 1937. Wilson, F.E. Taylor, L.D. White. Ini eh, yang berpendapat. Pada NPM yang baru, nah ini menekankan penggunaan terminologi pasar, memandang hubungan antar badan publik, pelanggannya sebagai transaksi antara penjual dan pembeli. Jadi sudah saya bilang tadi mau wirausahaan birokrasi ya di sini. Ini yang terkenal David Osborne dan Ted Gibler tahun 1992 sampai 2000-an. Ini yang penggagas. Jadi eh, lahirnya wirausaha birokrasi itu di sini. Manajer publik harus inovasi, menswastakan semula yang dijalankan oleh pemerintah. Jadi swasta pun menjalankan fungsi layanan inovatif publik. Jadi manajer publik bisa dijalankan pemerintah. Jadi eh, peran swasta mulai hadir di situ. Peran-peran eh, dari apa? Bukan hanya pemerintah saja, tapi di luar pemerintah juga mulai hadir. Yang paling baru adalah NPS. Ini pelayanannya publiknya. Negara harus menjadi lebih kuat. Bentuk layanannya dasar, yang malah gratis. Bisa diamati, dirasakan hasil kerja pemerintahannya. Jadi sekarang malah gratis. Contohnya, KTP itu gratis sekarang. Beda sama dulu ada administratif. Nah inilah kebutuhan dasar yang sekarang malah gratis. Peran administrasi publik menunjukkan eksistensinya. Jadi negara itu atau pelaksana pelayanan publik itu lebih melayani masyarakat. Ada untuk melayani. Ini penggagasnya Jane V. Denhart dan Robert D. Denhart. Ini mulai 2003 sampai sekarang. Jadi ini era-eranya setelah pasca reformasi 2003 ini ya setelah Orde Reformasi sampai dengan saat ini. Justru ke gratis memberikan layanan. Dia tidak diperjualbelikan, tidak cari untung semata. Gratis. Layanan-layanan dasar ya, utamanya dasar justru gratis. Oke, dilanjut. Nah, tadi sempat terdengar siapa penyelenggara layanan publik. Jadi penyelenggara publik disebut sebagai penyelenggara di setiap institusi penyelenggara negara. Penyelenggara pelayanan publik dalam institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Jadi bukan hanya negara lagi. Nah, ada lembaga-lembaga independen yang bisa memberikan layanan publik, tapi juga dibentuk dengan regulasi yang ada. Ini Undang-Undang Republik Indonesia yang menyatakan demikian, ini pasal 1 ya. Kenapa itu ada ya undang-undang
pelayanan publik, yang jelas hadirnya negara itu diharapkan bisa memberikan kepastian hukum dan hubungan antara masyarakat dan penyelenggara dalam pelayanan publik. Layanan publik apa yang disediakan? Kemudian itu di undang-undang disebutkan di Undang-Undang Republik Indonesia. Bentuknya apa saja. Kemudian siapa yang dapat hak mendapatkan layanan. Kemudian layanannya apa saja. Terus bagaimana pelayanannya, penilaiannya bagaimana, evaluasinya bagaimana, dan lain sebagainya ada di undang-undang ini. Kami tidak buka itu karena sangat teknis sekali dan banyak. Tapi kiranya ke depan harus dicermati juga, bisa menjadi bahan materi kita juga. Jadi gimana sih eh, pelaksana layanan publik, bagaimana evaluasinya, bagaimana ada pengaduannya dan lain sebagainya, itu ada proses di dalamnya. Bagaimana membentuk SOP, standar operasional pelayanannya itu seperti apa, dan lain sebagainya. Dan siapa saja penyelenggara layanan, banyak dari institusi di negara, pemerintah ataupun yang ditunjuk oleh pemerintah berdasarkan undang-undang layanan publik atau ketentuan yang berlaku. Jadi tahu penyelenggara layanan publik kalau di old itu pasti pemerintah. Ternyata sekarang tidak, tidak hanya pemerintah. Oke, lanjut. Nah, ini sempat saya tidur tadi. Tujuan undang-undang tentang pelayanan publik tadi. Nah, terwujudnya batasan hubungan yang jelas antar tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, kewenangan yang terkait dalam penyelenggaraan publik. Jelas siapa yang minta, siapa yang harus melayani, kewajibannya apa, kewenangannya apa, penyelenggaranya siapa. Misalkan apa sih? Misalkan layanan tentang transportasi, itu di mana yang melaksanakan? Siapa yang dapat? Kemudian layanannya apa saja? Yang punya kewenangan siapa saja? Yang mengeluarkan izin siapa saja? Dan Layanan. masyarakat berhak dapat apa saja. Hukuman. Kemudian terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik. Jadi, undang-undang ini untuk menjaga sistem pelayanan publik, asas-asasnya, kemudian korporasi dijamin nanti biar layak dan lain sebagainya. Pelayanan publik sesuai Boleh. sesuai Nah, tertentu kemudian harapannya dari pelayanan publik adalah terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Dan terwujudnya perlindungan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Jadi ada perlindungannya. Siapa yang dilayani, ada jaminannya seperti apa. Nah, contohlah layanan kalau di bidang apa, misalkan salah satunya masyarakat dapat kepastian mendapatkan produk-produk yang halal. Naruto toko. Contoh salah satunya. Kita beli obat, kita beli makanan, makanan yang berkualitas dijamin oleh negara, ada PRIT-nya, ada MD-nya, ada. Jadi sudah dilindungi di situ, diperiksa, ada label halalnya dan lain sebagainya. Sehingga tidak ada kejadian misalkan makanan itu kadaluarsa dan lain sebagainya. Dijamin kepastian hukumnya, diperiksa itu. Sehingga layanan atau mungkin barang atau jasa yang beredar di masyarakat itu aman dan bisa dikonsumsi oleh masyarakat. Salah satu contohnya saya berikan proyeksi gambaran seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini juga menjadi bahasan kita di mata kuliah kita, silabusnya. Mahasiswa bisa menjelaskan perbedaan antara pelayanan publik dan privat. Satu-satu Apa aja. pelayanan publik dan apa privat? Bedanya apa? Dari cirinya kita lihat. Ini Ciri-cirinya, sifatnya, barang dan jasa. saya gambar ini saya gambar. Barang publik, kalau di publik. Kalau di privat ya barang privat, pribadi.
kelihatan, sifat dan barangnya itu kelihatan, memiliki eksternalitas. Kalau privat ya privat saja. Resikonya, resikonya kalau publik itu kolektif. Banyak orang yang akan rugi di layanan itu bila tidak bisa dilaksanakan. Yang terlibat banyak orang, yang rugi banyak orang. Resikonya besar karena publik. Kalau pelayanan pribadi ya hanya seorang saja begitu. Oh, nggak bisa ya yang rugi yang cuma satu, mungkin badan atau apalah perorangan saja. Akses terhadap pelayanan, akses warga terhadap pelayanan. Jadi akses warga dapat pelayanan itu tanggung jawabnya negara. Dia dapat aksesnya itu. Dia dapat apa? Dapat akses dari negara. Tanggung jawab dibiayai, difasilitasi oleh negara. Misalkan jenengan mau dapat layanan eh, perizinan apa, negara yang mencukupi dan lain-lain. Tapi kalau itu hanya layanan pribadi, ya yang bersangkutan sendiri, warga ya yang bersangkutan sendiri, kadang-kadang ya layanan-layanan tersebut ya harus berbayar dan lain sebagainya. Nah, tanggung jawab sendiri. Kemudian keterkaitan dengan pencapaian tujuan visi misi tinggi dan langsung. Jadi resikonya besar, tinggi dan langsung pada pokok materinya. Sementara privat ya pribadi saja. Tidak langsung kepada efeknya kepada masyarakat luas, pada pribadi sendiri, dan kadang-kadang efeknya tidak langsung secara langsung. Tapi kalau layanan negara atau layanan publik itu langsung efeknya. Dasar penyelenggara, konstitusi, kebijakan publik, dan peraturan perundang-undangan. Jadi di layanan publik itu jelas pasti ada aturannya, ada dasar hukumnya, oh gini cara layannya, ada SOP-nya. Jelas dan itu mengikat kepada semua warga masyarakat. Kemudian kalau hanya pribadi ya kesepakat pengguna dan penyelenggara kebijakan. Dengan swasta misalkan Anda mau naik kereta naik bis misalkan gitu. Ya, kesepakatannya gimana? Barayanya berapa dan lain sebagainya. Jadi hanya pengguna dan penyelenggara kebijakan. Itu apa? Tapi kalau di dalam transportasi publik seperti kereta api, publik ya, jelas jaminannya apa, ini seperti apa, diatur undang-undangnya. Lembaga penyelenggara, instansi pemerintah dan non-pemerintah. Nah, ini tadi yang di old itu hanya pemerintah. Tapi saat ini non-pemerintah pun juga ada. Tetapi tentunya sesuai dengan ketentuan dan undang-undang. Nah, yang privat, korporasi, swasta ini. Lembaga, nirlaba, BUMN, BUMD. Loh, kenapa kok BUMN kok nggak masuk? Pabrik. Karena dia juga ada privat di situ. Dia juga cari keuntungan. Jadi tidak semata-mata. Kadang dalam pikiran kita, oh ini dibiayai oleh negara. Ini pasti eh, publik. Ya belum tentu. Karena ada mungkin karena di situ dia adalah untuk mencari keuntungan. Walaupun nanti muaranya tetap kembali ke pemerintah kembali. Tapi ini adalah badan usahanya negara dan pemerintah. Kayak swastane negoro lah kasarnya gitu, badan usahanya. Kemudian pembiayaannya. Kalau pelayanan publik itu anggaran. Bisa dari APBN, bisa dari APBD, masuk di kode rekening, kemudian subsidi pemerintah, dan publik apa? Kesehatan, BPJS, dan lain sebagainya. Ada anggaran dari negara. Nah, kalau pelayanan privat, kekayaan negara dipisahkan dari hasil penjualan. Boleh kekayaan negara, tapi sudah dipisahkan. Hasil penjualan. Berarti inilah kasarannya. Dan user free. Kalau user free itu ya pihak lainnya tidak mengikat. Itu yang sama juga di publik itu juga bisa dibiayai oleh user free. Jadi sedikit banyak kita lihat, oh iya ini bedanya secara diagram kelihatan. Oke lanjut. Nah ini contoh-contoh pelayanan publik. Banyak pelayanan publik di wilayah kita, di negara kita.
Kalau di Kabupaten Magetan saja, saya di Mall Pelayanan Publik, itu ada 277 layanan publik. Banyak sekali. Oh, kira-kira kok banyak sekali. Kita kan nggak bayangkan, wah layanannya apa. Banyak sekali. Ini contohnya di sini, pelayanan sosial aja lah, saya sebutkan. Ini kecil aja. Ada 6 ya, yang tercover. Jadi, pelayanan terkait penerima bantuan iuran PBI. Iki opo nih? Tahu dengar atau belum? Dengar kita nggak pernah dengar. Terkait bantuan pangan non tunai BPNT. Apa itu BPNT? Bantuan pangan non tunai. Ini waktu kemarin COVID, kemudian sampai dengan saat ini masih berjalan bagi warga miskin. Jadi dapat bantuan pangan non tunai. Jadi tidak dalam bentuk uang, tapi langsung ditransfer melalui rekening dan punya kartu BPNT. Ini masih terjadi di masyarakat kita. Em, di masyarakat miskin kita, di kecamatan, di desa, ini BPNT masih jalan sampai dengan saat ini. Bantuan pangan non tunai. Ya. Sudah pernah lihat atau belum teman-teman mahasiswa? Ya. Mungkin perlu Pak Dian kita praktek di lapangan tahu. Oh, BPNT itu ini pelaksananya dinas sosial ini. Nah, nanti akan tahu. Oh, dapat bantuan pangan non tunai. Nanti di lapangan ada yang kemarin dibelikan telur, beras dan lain sebagainya. Tapi kalau dari Kementerian Sosial dia tidak mau secara tunai transfer karena rawan terhadap penyelewengan. Kemudian pelayanan terkait program Keluarga Harapan, PKH. Walaupun PKH. Sudah tahu atau belum? PKH, Keluarga Harapan. Jadi ada keluarga miskin, tetapi masih punya harapan untuk bisa menaikkan taraf hidupnya, Keluarga Harapan. PKH itu seperti itu. Beda dengan keluarga yang betul-betul miskin, tidak bisa apa-apa. Kalau Keluarga Harapan itu masih ada harapannya. Ini saya berikan gambaran sedikit saja. Dia akan tahu. Misalkan, oh dapat PKH. Karena apa? Misalkan dia miskin tapi anaknya masih sekolah, produktif, kemudian masih bisa usaha, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada dana terkait dana terpadu kesejahteraan sosial, DTKS. Nah, apalagi DTKS? Kalau DTKS ini gak iso apa-apa. Miskin sudah nggak bisa berusaha karena betul-betul miskin. Ada sekarang yang namanya miskin ekstrim. Nah, ngopo nih miskin ekstrim itu? Karena dia sudah nggak bisa hidup. Kalau tidak dibantu, tidak bisa hidup. Dia sudah tidak bisa berusaha karena mungkin cacat, karena mungkin disabel, mungkin karena mungkin difabel, atau mungkin karena punya masalah sosial, atau aku punya masalah apa intelektual dan lain sebagainya. Kan nggak mungkin dia cari makan. Tetapi bagaimanapun itu manusia yang harus diberikan layanan publik, dihidupi. Di TKS seperti itu. Jadi dilangani banyak sekali. Ini dari sosial saja, dari sini saja ini. Kemudian layanan terkait rehabilitasi narkoba. Nah, narkoba. Ya, kita nggak usah lah. Mudah-mudahan nggak usah terlibat ini rehabilitasi narkoba. Narkoba itu masalah serius yang harus diperangi. Tapi yang kena masalah itu bukan hanya orang kaya, bahkan orang miskin pun bisa dijadikan objek narkoba. Ya kena, ya akhirnya diperawat dan lain sebagainya. Atau dimanfaatkan sehingga perlu direhabilitasi. Bukan kesalahan yang bersangkutan sendiri, tapi pengguna yang harus direhab. Bukan pelaku narkoba. Itu ada badan BNN narkoba. Itu ada rehabilitasi di sana. Nggak tahu di Bojonegoro atau di Mojokerto ada apa enggak BNN-nya. Beberapa kota besar. Kalau di kabupaten kami di Magetan BNN belum ada. Adanya di tingkat Pakorwil di Madiun. Jakarta ada, Mas Jakarta. Kemarin ada yang Nah, melakukan penelitian. berarti di situ besar. Karena badan itu BNN itu langsung di bawah presiden. Ya, Badan itu di bawah presiden. Jadi ini Anda akan banyak belajar. Iya, Tidak di bawah kementerian loh ya. Kan ada lembaga itu di bawah kementerian. Kementerian Sosial, Kementerian apa Kesehatan, dan ada koordinatornya di atas. Kemenko ada. Tapi ada badan
dan komisioner yang itu langsung di bawah presiden. Badan kayak BNN narkoba itu, kemudian BNPB itu langsung. Kemudian apalagi dia tidak melalui kementerian, dia badan dibentuk sendiri. Badan Siber Sandi Negara itu badan. Jadi kompleksnya negara kita untuk melayani masyarakat kita, layanan publik, ada yang di take over langsung. Badan-badan dibentuk. KPK itu tidak di bawah kementerian, bertanggung jawabnya di kementerian. Badan Intelijen Negara ini langsung presiden. Apalagi komisi KPU, Komisi Pemilihan Umum itu tidak di bawah kementerian tapi langsung dibentukan dari presiden. KPU beda untuk penyelenggara. Jadi komisioner badan di pusat itu seperti itu. Nah ini nanti kalian tahu, oh ini di bawah kementerian, oh ini di bawah departemen, oh ini di bawah badan, ada yang langsung dengan presiden. Kemudian layanan publik, salah satunya pembuatan surat keterangan tidak mampu atau SKTM. Ini di masa lalu banyak ini SKTM ini. Dia tidak mampu dibuatkan surat keterangan sehingga mendapatkan fasilitas layanan kesehatan, BPJS, dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Layanan publik. Nah, ini layanan publik juga, tapi kelasnya beda lagi. Ini di pariwisata, hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, parkir, air tanah, pajak bumi dan bangunan, perolehan hak atas tanah dan bangunan. Nah, ini sudah beda lagi. Layanan publiknya kelasnya sudah bukan masyarakat miskin lagi. Kalau sosial tadi kan masyarakat miskin. Tapi Bapak, teman-teman semuanya, adik mahasiswa semuanya, layanan publik di tempat ini, hiburan, reklame, penerangan jalan, ini salah satunya adalah fungsinya adalah melindungi, sehingga ada pajaknya, dan ada aturan-aturan tertentu yang melekat di dalamnya, melindungi masyarakat kita. Jadi tidak sekarang PDW, di mana layanan pajak kita berikan layanan, tapi dengan persyaratan, oh restoranmu sudah memenuhi syarat, oh restoranmu begini, melindungi dari persaingan sehat, melindungi dari penggunaan hal yang melanggar peraturan atau menimbulkan kerugian dan masyarakat. Pajak reklame itu nggak diatur, misalkan ya paling cerentel dan berbahaya kalau kalau dalam hal tertentu, misalkan ada angin, ada apa, sehingga ada aturan-aturan di dalamnya. Pajak penerangan jalan juga semau. Parkir, penataan, air tanah itu juga ada pajaknya sebenarnya. Dilayani juga, dimana tidak seenaknya sendiri ngambil air tanah dalam jumlah banyak sehingga menimbulkan apa ya, krisis air tanah, pemotongan kayak seperti di Jakarta, di perkotaan itu tanahnya kan sudah tidak sehat dan lain sebagainya, air tanahnya. PBB ini juga nanti juga pajaknya dikembalikan lagi untuk bangun negara. Tapi ini PBB sekarang pajaknya di daerah, sudah tidak di pusat. Oke, lanjut. Nah, ini kalau di kesehatan. Jadi layanan publik apa? Rekomendasi. Oh, banyak. Izin rumah sakit, izin puskesmas, izin klinik, izin lab, izin optik, izin radiologi, transfusi darah, geria sehat, panti sehat, sertifikat PDAM, pengelolaan makanan, informasi data, dan lain sebagainya. Jadi banyak. Saya tadi nyebutkan di marketernya 277 layanan publik. Saya diberikan izin-izin. Banyak. Nah, kenapa sih kok banyak menolak izin dan lain-lain? Itu untuk melindungi masyarakat juga. Perizinan toko obat. Orang sembarangan orang mendirikan toko obat. Karena nanti bagaimana kualitas obatnya itu harus dicek juga. Kemudian obat yang dijual apa, termasuk alkes, karena dikonsumsi oleh publik. Sehingga dibatasi di layanan pabriknya, di perizinannya. Apotek juga harus betul-betul apotek yang bukan abal-abal.
tidak menjual narkoba atau nanti pengaturnya bagaimana dan lain sebagainya. Termasuk farmasi, makan minum, alat kesehatan. Nah, itu semuanya layanan publik itu sebenarnya untuk mengamankan juga. Tidak mempersulit. Kalau sudah mempersulit, nah itu susah. Nah, bagaimana memberikan perlindungan kepada masyarakat kita juga. Oke, lanjut. Ya, ini layanan publik. Tadi kan disampaikan negara. Apa sih layanan publik? Apa saja lah ini kelihatan. Ada BPJS tadi. Ini sering jadi apa ya, perbincangan dan lain sebagainya. Layanan publik apa? Transportasi, ada kereta api itu layanan publik. Listrik karena menguasai hajat hidup orang banyak. Nah, monopolinya dari negara masih ke situ. Walaupun asal listriknya bisa dari swasta dan lain sebagainya, tapi itu melayani kebutuhan publik. Jalan tol. Jalan tol itu juga publik juga. Jadi banyak layanan-layanan publik yang kadang-kadang kita mikir layanan publik itu hanya administrasi, izin, ini bukan. Bukan hanya itu, tapi banyak layanan publik yang bersifat masif yang langsung ke masyarakat kita. Layanan transportasi, layanan telekomunikasi, layanan energi, layanan kesehatan, dan lain sebagainya. Yang publik, sifatnya publik. Walaupun di sektor privat juga memberikan jasa layanan tersebut, tapi sifatnya adalah private, privat. Dia dapat keuntungan dari situ, mengejar keuntungan dari situ. Tetapi kalau di pemerintah juga bukan hanya semata-mata keuntungan. Gimana bisa melanggar layanan ya? Untungnya ya lebih baik ada keuntungan, tapi pada posisi tertentu begitu. Secara keekonomisan itu tidak tercapai dan masyarakat secara hak dia mendapatkan layanan publik ya harus kita layani. Pemerintah harus melayani masyarakat eh, karena itu rakyatnya. Oke, dilanjut. Nah, ini ada karikatur. Ini karikatur dari sumbernya dari WordPress-nya, layanan publik. Dari Togar Silaban. Jadi bukan saya yang buat, ini karikaturnya di sini. Itu digambarkan seperti apa ini? Rumah apa ini jenenge? Begitu ayam mlebu mulak nih jero. Ada kotak-kotak, ada sekatnya, bisa terjebak di situ. Apa jenenge ini? Jadi ini permainan apa ini? Jadi pelayanan publik seolah-olah dipersulit masuk ke ruang pelayanan sulit sekali. Ini karikaturnya. Oke, lanjut. Berita layanan publik. Nah, ini sempat rame di tahun berapa? Di tahun 2021, 2022. Sebenarnya ini sudah ada sejak 2012 lalu. Ini yang muat Kompas. Gimana layanan publik di Indonesia kalah dengan layanan publik di negeri jiran, di luar negeri, di Malaysia, di Singapura. Ini dimuat ini kasus nyata di Kompas. Kenapa? Oh, mungkin layanannya di malah gak sembuh dan lain sebagainya. Ada seperti itu. Memang orang akan ingin layanan yang terbaik kalau perlu bayar. Tapi kalau orang tidak mampu gimana? Ini dimuat di Kompas. Fenomena yang terjadi, kunjungan orang Indonesia yang berobat ke luar negeri banyak. Mengapa kita tidak memberikan layanan medis yang lebih baik untuk rakyat kita? Ini Menteri Kesehatan sendiri menyampaikan. Dan terekam di jejak digital di kompas.com 12 September 2012. Ini masih sekarang masih menjadi bahan kadang-kadang naik di media sosial. Oke, berita lainnya layanan publik. Ini KKN. Ini karikaturnya KKN ini sopo gitu. Ada karikatur di salah satu media. Jadi untuk dapat layanan publik, ngurus perizinan sampai nyogok itu berapa gebok itu uangnya. Sampai diiming-iming, oh ini bayangannya bisa beli villa, bisa beli mobil dan lain sebagainya. Sogok menyogok. Ini terjadi. Banyak yang kejadian sampai dengan saat ini tangkap KPK dan lain sebagainya. Oknum-oknum pejabat publik
pejabat, banyak. Dan sampai dengan saat ini Indonesia eh, memegang apa ya kasarannya terkait masalah korupsi itu masih cukup memprihatinkan. Walaupun secara signifikan sudah ada penurunan jauh sekali. Pelayanan publik ternyata juga ada KKN-nya juga. Saya tidak alergi dengan hal seperti ini, tapi ya ini kenyataannya yang terjadi di kita. Ngurus izin sulit, harus dikasih izin, kalau perlu dipersulit, tidak ketemu dan lain sebagainya dan. Oke, lanjut. Nah, ini juga masuk berita lagi KKN yang masuk www.surabayapagi.com, di mana pengurusan IMB untuk eh, apa ini perumahan, jadi membuat rumah atau villa atau apa ini ternyata tariknya sedemikian banyaknya. Kalau mau cepat pengurusannya ya berapa petugasnya dan lain sebagainya. Ini juga juga menjadi bidikan bidikan KPK juga sebenarnya. Ini masuk di media. Bukan saya mengada-ngada, tapi ini ada di medianya ada. Sumbernya jelas dan lain sebagainya. Bahkan DPR, wali kota, DJK dipegang wali kota. Ini ada beritanya. Buktinya ya saya tidak tahu. Tapi ada beritanya ini seperti ini. Oke, lanjut. Nah, inilah pelayanan publik terkini. Sekarang pelayanan publik itu lebih mudah. Bahkan sekarang pelayanan publiknya adalah secara terpadu. Di era tahun 2020 itu sudah mulai terbentuknya pelayanan publik. Jadi semua layanan publik bisa dilayani di situ, di mall itu. Ini di Indonesia mall pelayanan publik mulai bertumbuhan. Nah, salah satu kalau kami di Kabupaten Magetan mendirikan mall pelayanan publik yang waktu itu mendapatkan apresiasi dari Pak Menteri, Menteri Dalam Negeri, kemudian Menteri PAN RB, juga Pak Cahyokumolo almarhum dulu sempat hadir, Pak Menteri Pak Tito juga sempat meresmikan mall pelayanan publik di Magetan, di mana kita masuk ke situ dipermudah, tidak berbelit-belit, langsung ketemu layanan apa saja ngumpul di situ. Ada 277 layanan. Mau nikah di situ langsung bisa nikah. Mau ngurus paspor bisa. Mau bayar listrik ada. Mau ada semuanya di sana. Mau ngurus izin pirit, mau itu izin usaha, mau ini. Dan ini berkembang di kabupaten-kabupaten Indonesia. Dan sekarang sudah bukan hanya secara fisik menggunakan gedung, bahkan sekarang mulai digitalisasi menggunakan teknologi informasi sehingga di situ tidak usah kemana-mana langsung bisa dilayani, bahkan bisa dicak di tempat. Perkembangannya sangat luar biasa saat ini, bisa dicetak sendiri kadang-kadang. Cukup dengan barcode. Era yang di tahun 2003, 2007, 2014 tidak bisa kita prediksi dan kita tidak bisa bayangkan. Di 2023 ini sudah larinya ke sana. Lebih mudah, lebih efisien, lebih cepat. Ini mall-mall publik yang di Magetan, di Jakarta, di Tuban, di Gresik, Bojonegoro juga ada, Mojokerto saya kira juga ada. Namun mungkin karakteristiknya agak berbeda. Apa layanan yang paling dominan di wilayah tersebut? Jumlahnya juga berbeda. Layanan keimigrasian ada di dalam, dan layanan dari kepolisian ada, layanan dari kesehatan ada. Oke, lanjut. Next. Next level. Nah, ini saya ceritakan. Sekarang eranya transformasi digital. Jadi saat ini pelayanan publik sudah tidak seperti dulu. Jadi karikatur tadi yang berbelit-belit masuk kantor susah.
kalau mau lulus minta fee, minta uang pelizin. Karena sudah digitalisasi tidak bisa. Dia entry sendiri, dia masuk sendiri, setor sendiri, menggunakan teknologi informasi, tidak melalui calo, langsung ke server, langsung menggunakan aplikasi. Contoh sekarang KTP. KTP sekarang digital. Tinggal masukkan dan sudah masuk ke HP. KTP digital. Nggak tahu ini teman-teman mahasiswa ada punya apa belum KTP digital. Sudah, ini sudah ada. Sudah, dan di kabupaten-kabupaten sudah menggunakan ini. Jadi target utama. Yang di sebelah pelayanan keimigrasian, mau keluar negeri cukup pakai HP, mau apa, udah sekarang bisa. Jadi semudah itu ditransformasi digital. Sesuatu yang kita tidak bayangkan di masa lalu sekarang sangat mudah menggunakan aplikasi. Sudah nggak ada calo dan lain sebagainya. Di masa lalu kita pesan tiket kereta api, susah, umpel-umpelan masuk di dalam caloknya ada, dan sekarang enggak. Saya pesan tanggal berapa, jauh hari sebelumnya tinggal transfer, tinggal datang, tempatnya bersih, masuk kereta api, klik 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 masuk. Beli tiket online cukup. Walaupun manual juga disediakan dan mudah sekali saat ini. Ke depan arahnya ke sana. MPP Digital Mall Pelayanan Publik sekarang bertransformasi menjadi digital. Dan sebagai percobaan atau mungkin pilot project di tahun ini 21 kabupaten dan kota se-Indonesia. Apakah Mojokerto sudah masuk atau belum? Nah, Anda yang mengikuti. Kalau di Kabupaten Magetan sudah mengikuti MPP Digital dan salah satunya menjadi pilot project. Saat ini menjadi evaluasi layanan-layanan digitalisasi menggunakan aplikasi yang dikembangkan dan tiap layanan itu kedepannya akan berintegrasi. Jadi kita bisa lihat dari data-data yang ada terintegrasi, tak 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 nyambung ke semua lainnya. Dengan klik sudah keluar. Saat ini kita cetak KK sendiri bisa kok. Bisa. Nyetak KK sendiri bisa karena sudah barcode. Tidak susah. KTP, KTP sudah ada KTP elektronik dan lain sebagainya. Oke, saya kira itu next level. Oke, lanjut. Terima kasih untuk materi pada pagi hari ini. Mungkin singkat sekali, tetapi lebih baik kita komunikatif terhadap apa sih yang sedang terjadi saat ini di layanan publik. Dari awal sampai akhir tadi di pengertian pelayanan publik sampai dengan pelayanan publik terkini itu apa saja. Kita belum sampai menginjak ke jenis layanan, kemudian pengaduan layanan, quality control dan lain sebagainya belum. Nanti di materi-materi berikutnya. Mungkin itu Pak Dian yang kami sampaikan, Pak Dokter, pada mahasiswa semuanya. Mungkin lebih baik kita kalau bisa interaktif malah lebih bagus. Jadi nanti kasus-kasus layanan publik, kemudian apa yang terjadi di kabupaten, mungkin apa yang terjadi di pemerintahan pusat, saat ini dari Kementerian Pan-RB, menilai semua layanan-layanan publik, dan lain sebagainya. Aduan juga menjadi, apa ya kasarnya, layanan yang diperuntukkan di masyarakat, di kementerian, sebagai salah satu poin penilaian bagi dinyatakannya suatu kabupaten atau daerah itu baik dalam kategori sangat baik atau bagaimana layanan itu bisa berjalan. Pelayanan public service di satu instansi atau mungkin di penanggung jawab penyelenggara layanan publik saat ini dinilai, dilihat masyarakat dan disorot oleh berbagai pihak terkait dengan penyelenggaraannya. Fungsi berjalan dengan baik, kemudahan fasilitasi, serta yang tentunya yang menjadi pengawasan saat ini adalah deviasi atau penyimpangan penggunaan kewenangan di pemberian layanan publik. Bisa jadi saat ini viral, begitu ada layanan publik, cepat viral. Pelayanan publik bukan hanya di pemerintah daerah, dari semua SKPD, Satuan Kerja Perangkat Daerah, pusat, kementerian, BUMN, dan lain sebagainya, itu ada di dalamnya. Yang kita sempat viral yang saat ini sering disorotkan seperti bea cukai dan lain sebagainya.
di mana layanannya ke luar negeri dan lain sebagainya. Nah, ini ke kasus nyata yang terjadi saat ini seperti apa. Karena memang harus berbenah. Sekarang mudah sekali media sosial mengawasi kita. Layanan-layanan itu akan mendapatkan evaluasi dan mendapatkan apa ya kasarannya penilaian dari kementerian dan masyarakat sendiri menentukan gimana sih layanan yang kita dilaksanakan di pemerintah. Bahkan sebenarnya ada penilaian secara digital terhadap layanan-layanan di tingkat masyarakat. Contoh misalkan kalau kita ke bandara, kita ke tempat-tempat yang mempunyai layanan publik, kita masuk toilet, ada papan digital surveinya, oh layanannya bagus, tidak langsung survei online pada saat itu kelihatan. Oh ternyata layanan di utilitas di fasilitas toilet kurang bersih dan lain sebagainya ada misalnya. Dan saat ini juga survei kepuasan masyarakat terhadap layanan publik itu juga digalakkan juga. Jadi survei kepuasan masyarakat saat ini bukan hanya dilakukan secara manual, bahkan sekarang di beberapa lembaga pemerintah juga, baik pemerintah maupun swasta itu memberikan barcode di tempat front office. Ya, ketemu oh saya masuk kecamatan A, ada barcode-nya. Kita bisa kita buka, kita scan barcode itu, kita berikan penilaian. Masyarakat kan bisa menilai. Jadi tinggal kita care apa tidak dengan penilaiannya. Itu menjadi cambuk bagi kita semuanya bahwasanya organisasi publik atau pemberi layanan publik itu harus berbenah, kemudian harus melihat, menyerap eh, apa istilahnya eh, saran atau mungkin pengaduan dari yang didapatkan layanan masyarakat. Nah, itu yang kami sampaikan. Terima kasih, Pak Dian. Mungkin kami kembalikan ke forum, ke Oke, proses belajar mengajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas masukan ilmu dari Pak Cahaya Wijaya. Bagaimana kita bisa melihat pelayanan utamanya ya ini kan perkuliahan awal ya kita sebenarnya itu kan. Hmm. Bagaimana pelayanan publik itu dilaksanakan terutama kita di Jawa Timur, terus di Magetan, banyak kasus-kasus yang nantinya pertemuan-pertemuan selanjutnya mesti akan lebih menarik di apa ya, dikupas lagi. Hmm. Dari situ akhirnya kita mengetahui adanya kenapa terciptanya mal pelayanan publik. Ya, ternyata sebenarnya banyak hal-hal yang mendasari mulai dari era reformasi sampai era sekarang bahwa kegiatan pelayanan publik itu biasanya di apa ya dicampuri dengan hal-hal apa tadi namanya misalnya pokoknya agak menyogok atau apa gitu istilahnya ya. Nah, itu akhirnya terciptakanlah pelayanan publik supaya hal-hal tersebut tidak terjadi. Bagaimana keresahan masyarakat pemerintah, bagaimana masyarakat banyak yang berobat ke luar negeri. Nah, itu juga memang kejadian. Kalau saya dulu sebelum rumah sakit di Mojokerto misalnya itu nunggu itu seperti apa ya dulu itu orang sakit itu harusnya satu-satu diperiksa dicek gitu. Enggak, nunggu sampai jam 12 dokternya datang langsung seperti kita di absen main sepak bola terus langsung dipanggil satu persatu baruan maksudnya dipanggil itu siapa namanya terus ditanyai pekerjaannya apa. Pada saat itu Pak Dian mungkin masih dosen awal-awal. Oh, padahal pada saat itu Pak Dian itu mungkin ya karena perbedaan biasa keluar kota dari Bojonegoro ke Mojokerto, akhirnya kena penyakit sariawan karena Pak Dian itu sebagai seorang dosen ya pada saat itu dianggap bayarannya banyak gitu.
Langsung dibilangin, kamu harus opnam. Tak tanya, berapa hari? Tiba-tiba tangannya seperti menunjuk angka 7 atau harus 7 hari atau berapa ya. Eh, Ya itu kan salah satu contoh ya. Padahal kita itu orang ya asli Mojokerto lah ibaratnya. Padahal biasa ke situ. Padahal hanya kena sariawan. Nah. Kalau sekarang itu bisa dikasih vitamin C selesai. Akhirnya ya jangan salahkan kalau banyak orang berobat ke luar negeri, apalagi bisa healing ya. Misalnya orang-orang yang berduit lah mungkin, atau mungkin orang-orang perbatasan negara Malaysia, Singapura lebih dekat lagi. Daripada harus berobat ke Jakarta, bisa jadi nanti sampai Jakarta harus macet, sing apa itu kadang ya, pengalaman bagaimana saya juga terakhir itu pengalaman apa ya mengobatkan antrian ibu saya itu. Saya berangkat jam 7 itu baru dipanggil itu jam 11. Itu di Surabaya tapi padahal harusnya kota besar itu memang ya harus cepat malahan. Seperti tadi harusnya seperti upload KTP itu cepat. Tapi memang ya repot juga ya. Pengalaman Pak Dian ya, upload KTP terus nah itu keamanan data nanti hubungannya. KTP-nya dibobol, dibuat pinjam. Wah, bar itu. Tapi ya memang ada efeknya untungnya apa maksudnya ada kemudahannya semoga diberikan kemudahan juga kecepatan ya pelayanan. Nah, itu memang mungkin ada adik-adik yang atau ada adik mahasiswa yang punya pengalaman kurang mengenakan ya tentang pelayanan publik. Bolehlah mau kita ada Bapak praktisi Pak Cahaya ini mungkin bisa unak-unak cerita seperti saya tadi loh. Nah, itu juga selain sudah di absen seperti itu, ketika mau memeriksakan istri saya, ada anak magang diambilkan suntik. Untungnya loh, istri saya itu langsung teriak, ini disuntik apa ini? Mungkin disuntik rabies apa padahal pada saat itu orang hamil. Jangan salahkan kalau memang orang suka berobat ke luar negeri itu pengalaman yang melayanan publik itu sebenarnya sederhana ya, tapi kejadian-kejadian akhirnya orang kapok. Nah, itu harus tugas tugas kita bersama sebenarnya, bukan tugas pemerintah. Pertama, pemerintah itu mengeluarkan regulasi, masyarakat mengawasi. Apalagi sekarang sudah ada apa ya, kita ada HP ya, beda dengan 10 tahun yang lalu HP-nya masih pakai SMS itu. Kalau sekarang ada yang kurang pas, langsung diviralkan, difoto. Yang terakhir apa kemarin? Saya dilihat di Kompas TV, Pak, praktisi. Yang dioperasi amandel kok yang kena batang kepala anak usia 7 tahun. Itu itu PR yang sangat besar sekali. Akhirnya 7 dokter diajukan ke apa itu ke hukum, ke polisi dilaporkan. Nah, kita belum tahu kelanjutannya. Itu cerita-cerita yang sangat menarik. Mungkin teman-teman yang lainnya, monggo sebelum kita akhiri. Mungkin ada Mas Nabil. Mas Nabil kan mungkin apa ya, pengalaman ke rumah sakit mungkin ya. Mas lebih banyak atau mungkin pelayanan publik ya. Mas Nabil ini apa ya, agak anu ya, bukannya kita menghina lah, enggak. Ini Mas Nabil ini kan biasanya mungkin punya banyak pengalaman karena dia itu harus berusaha dengan ya mungkin anu ya. Monggo ceritakan Mas Nabil, siapa tahu ada punya pengalaman atau mungkin yang lainnya silakan. Ada Ya mungkin dulu saya punya riwayat kejang, Mbak. Kejang kena pneumonia dulu. Masuk rumah sakit 2 kali. Punya riwayat kejang, masuk 2 kali, sampai tol itu kejang. Terus opname 2 kali. Batuk terus nggak selesai-selesai. Itu aja, Pak. ternyata pelayanannya anu ya, maksudnya semacam ada kurang pas dalam pelayanan kesehatannya ya Mas Nabil ya. Iya, kurang pas. Alhamdulillah Hmm. lancar saja. Di, di, di rumah sakit Surabaya, Pak, di
primer itu, Pak. Primer. Oh, nah, Ya, iya, 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 iya. Hmm. Ternyata ada pengalaman itu di Surabaya loh ya, berarti di pusat kota loh. ya, di primer waktu itu. Akhirnya anu ya, berarti sekarang mungkin masih ada sedikit sakitnya atau apa gitu ya seperti sekarang Ya, itu. sekarang sudah tidak minum obat. Nanti kalau kejang lagi ya mudah-mudahan enggak, Pak. Ya, semoga nggak sakit ya. Ya, berarti ada. Enggak. Iya, 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 Pak Dokter Dian ya, sama Mas Ya, Nabil ya. Mungkin izin komentar juga ya. Ya, nggak apa-apa, ya, kita Jadi santai aja ya. Ya. ini kita forum ya kuliah tapi juga terbuka pada teman-teman Nah, semuanya. Jadi, Pak. menarik begitu layanan publik bukan hanya berdasarkan teori, tapi kondisi real yang terjadi saat ini di kita juga. Ini eranya sudah berbeda, jadi eranya sekarang kecepatan informasi, semua informasi mudah, semua informasi bisa diterima. Eh, Pengaduan sekarang juga terbuka. Cuman pengaduan kadang-kadang, wah, nyapa ngadu masyarakat seperti itu. Kualitas pengaduan saat ini juga itu menjadi pertanyaan bagi kita semuanya. Apakah masih efektif atau tidak? Yang jelas harus berbenah pemerintah, harus berbenah penyelenggara layanan informasi, layanan publik. Sekarang ada namanya span lapor. Jadi bisa di browsing ya, span lapor itu apa? Span lapor itu sekarang sudah Android, sudah bisa disampaikan pengaduan dan itu langsung ke Pak Menteri. Itu menjadi salah satu indikator kabupaten itu berhasil atau tidak. Cuman ya sayang kadang-kadang masyarakat memang tidak bisa dan tidak tahu, tidak sosialisasi dengan penggunaan span lapor ini. Beberapa daerah kelas Surabaya sudah dapat span lapor dan lain sebagainya. Ya kita awasi bersama jalannya layanan publik itu seperti apa. Oknum-oknum selalu ada, kondisi-kondisi selalu ada ya. Ini digitalisasi adalah jawaban ke depan untuk layanan publik. Akan merekam, ada jejaknya, itu tidak bisa dibohongi. Kalau di masa lalu, wah, kita masih ingat juga kasus beberapa di kejadian komunikasi publik, apa layanan publik di rumah sakit internasional di wilayah mana itu, Silom atau apa itu, yang akhirnya yang dapat layanan malah masuk secara hukum, masuk masalah hukum, pencemaran nama baik, karena komunikasi publik yang disampaikan tidak terbangun dengan baik. Nah, perlu kita juga lebih berhati-hati lagi untuk mengunggah di media sosial, kecuali disertai dengan fakta dan kondisi yang real. Ya, jangan sampai itu nggak real. Berita masuk media dan lain sebagainya juga kita lihat medianya seperti apa. Nah, yang jelas sesuatu fakta real terjadi nyata, informasinya sangat cepat. Netizen, medsos. Kita kemarin belajar kejadian di Lampung seperti jalan rusak itu ya. Hmm. Ditandatangani. Nah, Tapi begitu viral, langsung diaspal. sudah diaspal. Tapi nggak dilewati Pak Jokowi, ya toh? Nah, kita Paling sudah tidak. saulan Nah, jebol mulai. nah, itu contoh-contoh. Nah, harus berbenah. Tidak, bukan berarti saya seorang praktisi terus saya diam, saya tidak. Karena itu realita yang terjadi di masyarakat kita. Itu memberikan gambaran pada teman-teman semua. Oh, bukan hanya teori layanan publik itu begini, 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 bla bla bla. Tapi begitu tidak menyentuh esensi di masyarakat, ya berarti ada yang salah. Yang salah. Yang harus kita benahi bersama, harus kita awasi bersama. Jadi tahu. Dan perkembangan saat ini seperti apa? Saya percaya suatu ketika akan ada perubahan besar. Tetapi kalau tidak didorong perubahan itu eh, terlalu nyaman, tidak akan ada inovasi dan lain sebagainya. Layanan yang terbaik di masyarakat, ada kota-kota terbaik yang memberikan layanan, tapi juga ada kekurangan dan lain sebagainya. Kita awasi bersama. Saya kira fungsi digitalisasi ke depan itu akan membantu percepatan layanan yang baik. Yang baik ya kita dukung dengan baik, yang tidak baik atau kurang baik harus kita ubah, kita benahi. Apalagi kalau layanan publik itu sudah sektornya sangat utama, seperti kesehatan, itu kan menyangkut nyawa orang banyak.
administrasi oke nggak menyangkut nyawa, tapi begitu implikasinya di belakang itu ternyata di situ ada kesalahan yang mengakibatkan kerugian besar pada masyarakat. Nah, itu juga juga harus kita perhatikan betul. Jadi tidak seenaknya sendiri. Yang rugi apalagi bukan hanya kalau materi ya bisa di materi, tapi begitu sudah bukan materi dan melibatkan nyawa itu menjadi pokok bahasan yang utama, yang penting. Kita awasi bersama bagaimana layanan publik. Mungkin ke depan eh, eh, materi tentang pengawasan layanan publik mungkin bisa Pak Dian. Nanti Oke. coba kita lihat nanti eh, sesi-sesi apa yang akhirnya bisa memberikan pencerahan pada kita semuanya. Gimana sih yang kita hadapi? Dan memang Indonesia itu unik. Unik. Unik, layanan di kota ini dengan kota ini semuanya berpacu dengan inovasi. Bukan hanya slogan saja mestinya, tapi betul-betul real bisa melayani masyarakat. Nah, kita sering hadapi layanan BPJS, ada masalah. Kita lihat di itu isu yang sering terjadi. Fasilitas, sarana prasarana, keamanan, kemudian dan banyak lagi. Kita memang harus banyak berbenah karena kita. Nah, teman-teman mahasiswa yang ini saya kira usia masih di bawah 40 ya, 30 mungkin ke Nggak bawah. sampai Nggak 25. sampai 25, 25. 10 tahun lagi akan memegang peran penting di negara kita. Belajar melihat realita yang ada, belajar melihat kondisi negara kita seperti apa untuk membawa diri kita. Karena kalau seperti saya 20 atau 30 tahun lagi sudah tua, betul. Jenengan yang 20-30 tahun akan memegang peranan di situ mewarnai negara kita. Salah satu survei kemarin yang menarik buat saya di elektabilitas, survei elektabilitas ya, di mana elektabilitas suara yang punya hak suara umur 40 tahun ke bawah itu ada 61%. Ini kelompok milenial dan kelompok Z yang dalam waktu 10 atau 20 tahun ke depan akan mewarnai. Layanan-layanan publik akan bergeser ke sana posisinya. Kemudahannya seperti itu. Kita awasi bersama eh, dan kita tahu oh ini kita belajar bersama mana yang harus kita benahi dan tentunya dengan cara yang elegan dan jangan sampai kita konyol, posisinya seperti itu. Dan ya utamakan kepentingan masyarakat biasanya seperti itu dan harus seperti itu. Teman-teman sebagai agen perubahan dalam sejarah di masa lalu rata-rata adalah pemuda. Yang memerdekakan negara kita juga pemuda. Yang mendorong pergerakan reformasi itu juga pemuda dan lain sebagainya. Tinggal teman-teman warnainya seperti apa. Belajar melihat realita yang ada, kemudian bisa menangkap fenomena yang ada, mengambil sikap seperti apa, terutama ini ya terkait dengan layanan publik yang saat ini kita bahas di sesi pembelajaran. Sama. Oke, itu mungkin ya, Pak Dia, komentar dari Kak. Ada yang ditanyakan? Ini apalagi sangat menarik, Pak ya. Kita memasuki tahun politik. Nah, pelayanan publik ini nanti ada macam-macam berita nanti. Maksudnya untuk mereka apa menjual menjual ide-idenya untuk pelayanan publik. Nanti bisa selanjutnya dipakai materi ngomong-ngomong selanjutnya. Nah, ya kalau saya ya saran ya isu seksi adalah isu bagaimana memberikan layanan dan ide-ide layanan pada masyarakat. Hmm. Jadi Jadi sangat jadi menarik. jangan sampai eh, kita membeli apa dibeli suara kita karena tapi layanan kita tidak bisa terpenuhi. Kan kasihan masyarakat seperti ini. Misalnya Dan kadang sebagai orang janji untuk jadi misalnya kepala desa atau apa, dia mesti janji akan lebih baik dari yang lama. Wah, itu ya kita bisa layanannya juga terjebak gimana itu. beli kucing dalam karung, karung dalam kucing. Akhirnya dibalik-balik gitu. Oke, Lihat konsepnya. Oke, oke, oke. ada yang tanyakan mungkin Mbak Ikmah, Mbak Fatur, Mbak Sinta, Desi, Nadia, monggo Mbak Nabila, saya bacakan semua Mas Asar, Mbak
Mas Saro, Mbak Selga, ayo Mbak Dita, monggo. Mas Nabil tadi sudah kita nganu ya, ajak omong. Biasa kita santai. Jadi Hmm. siapa tahu ada cerita-cerita yang kamu temui di luar. Kita apalagi pelayanan publik itu betul kata Pak praktisi saya tadi, ini sebenarnya kita isu-isu yang sangat seksi lah tentang pelayanan publik itu. Jadi jangan jangan diam saja, Hmm. karena biasanya mahasiswa itu sangat peka ya. Pelayanannya pelayanan publik, nah, kamu biasanya Ya. yang demo ibaratnya yang anu Ya. pelayanan Ini misalnya apa gitu ya di kampus saja biasanya udah dirasa-rasain. Loh. Tapi kalau dalam dulu kan biasanya ada yang berani mengungkapkan sehingga bisa pelayanan menjadi baik. Nah, ini sangat seksi ya Pak ya. Oh, hmm. Jadi ya, Ya, ini kita berada dalam forum akademisi ya, jadi relatif lebih aman. Jadi kita ini ngomong di forum akademisi, jadi apa yang terjadi di akademisi. Kita di dalam kampus, walaupun ini secara online bahasanya, nggak aman apa-apa, insya Allah. aman, nggak masalah. Ya kita tangkap, memang kita belajar di sini, belajar apa yang tengah terjadi di negara kita. Kita bukan di forum politik loh ya. Kalau politik Berarti siap-siap. bahaya. Bukan di situ. Jadi kita di forum pembelajaran buat adik-adik kita melihat fenomena yang terjadi. Biasanya Nah, anu toh, bukan praktisi ya, mahasiswa kemarin acara debat capres, walaupun hmm, bukan capres ya, itu di UGM sangat luar biasa. Dia bicara apa adanya terus apa gitu ya. Karena memang apa di dunia pendidikan ya itu kan lebih relatif aman. yang Gitu loh. penting pada saat kita menyampaikan argumen atau debat atau mungkin apa ya, semacam pendapat itu harus disertai dengan Data ya, apa ya, bukti, harus bukti. disertai dengan analisa, kemudian logis, realistis, dan penyampaiannya secara cerdas. Ya, Hmm. bukan menyinggung ke satu pribadi, tetapi kepada keseluruhannya kita apa yang terbaik buat kita. Jadi analisanya ya cara berpikir kita, argumen yang kita sampaikan itu. Dan ada analisanya, bukan angker aja. Dia ada datanya. Oh, ini loh datanya. Kita bicara data, kita bicara dengan fakta, kita bicara dengan, oh ini kejadiannya seperti ini. Dan itu tidak terbantahkan. Yang paling mudah, begitu kita melihat di jejak digital, ada kejadian apa? Oh ini kejadian betul. Ini benar apa hoax? Kenyataannya benar ternyata. Nah, Nek, enak ya sekarang itu. Kita buka Google, misalnya bisa. tentang politik apa, langsung ketika dia mencalonkan lagi atau apa, langsung baca Oke. digitalnya. Nah, Jejak tinggal kita digital konfirmasi. kelihatan. Cuman harus dilihat betulkah Beritanya itu. beritanya. Sama seperti layanan publik begitu. Kita analisa, oh ini ada kekurangan, ini ada ini, oh ini kurang. Dilihat dulu. Ya, kita lihat kita. Nah, kalau dengan sudah merasakan, oh ini sudah jelas ada yang tidak benar. Semuanya harus terbuka saat ini di era keterbukaan, di era semua masyarakat bisa melihat, bisa menyampaikan pendapatnya, yang tentunya dilindungi oleh undang-undang. Kita berdiri di koridor mana? Kita sebagai apa? Sebagai mahasiswa, sebagai praktisi, sebagai akademisi, oke, nggak apa-apa. Begitu, oh ini nggak benar, oh, silahkan dibuktikan secara ilmiah, karena domainnya di domain ilmiah. Nggak bisa itu di, dimasukkan ke domain hukum, nggak bisa, karena ilmiah hanya meneliti fenomena yang terjadi, dibuktikan secara ilmiah saja. Akhirnya Itu, membuat apa, Pak? Skripsi itu, nah walaupun iya itu buktian, berkali-kali ujiannya, nggak masalah, itu kesempatannya. bisa tak masuk kemana itu seperti itu. Skripsi itu berhasil. Mumpung jadi mahasiswa itu bahagia, bisa bisa. Iya, kalau masuk ke instansi mahasiswa penelitian, oh terhormat. Nah, Jadi repotnya jadi masyarakat ya. Kadang oh, kita image nggak tahu ya. di di Ya kalayak kali itu apa. mahasiswa lebih lebih terhormat ya. Betul itu. Beda dengan, maaf ya, dengan LSM, Nah, sih dengan kebiasaannya media. pikirannya Walaupun negatif yang mana. tidak berarti semua LSM jelek. Hmm. Ada juga yang bagus. Gara-gara Media juga satu sama.
oknum-oknum yang suka seperti itu. Media si mahasiswa relatif lebih eh, tangkapannya lebih bagus. Karena dia memang belajar untuk melihat, meneliti. Dia Ya. nggak boleh, ini yang boleh gitu paling. Ya itu kesempatan. Ya, ya, siswa, ayo. Mahasiswa itu belajar apa? Oke, gitu. Oke, ada yang tanyakan lagi sebelum kita akhiri? Sebelum kita akhiri, kita berfoto sebentar ya Oke. untuk penutupan. Silakan dibuka kameranya. Nah, setelah itu persiapkan pertanyaan untuk pertemuan selanjutnya. Monggo silakan dibuka. Mbak April, Mbak Ikma, Yulia Sari, Mas Fatih Katur, Mbak Serga, Mbak Dita, dibuka kameranya. Monggo dibuka, saya tunggu. Nabila, Mbak Sinta, Mas Fatih Katur, Rizkia, monggo dibuka semuanya. Kita fair aja, biasa saja. Jadi kita anggap kita itu kuliah seperti biasanya itu, cuma kita mendatangkan praktisi ya. Monggo, Mbak Sinta, monggo dibuka Mbak Sinta. Mbak Mbak Nabila, monggo dibuka. Saya tunggu, monggo, ayo dibuka. Nah, bentar aja berhenti, Mbak Nabila, monggo, Mbak Nabila buka sebentar. Dimanapun kau berada, tadi naik sepeda, siapa ya? Ada yang naik sepeda. Monggo, dibuka dulu, saya nunggu Mbak Nabila. Halo, apa orangnya tidur kah? Ya sudah, kita anu ya, harusnya dibuka semua jadi kita fair ya. Ini loh Pak Dian loh, kamu Mbak Selga loh. Kadang saya juga lupa loh. Ini ternyata yang cowok kita bertiga. Ya lihat saya. Nanti teman-teman diajak semangat lagi ya. Oke, saya foto lagi. Eh, Siap bersiap kamera 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke, mungkin pertemuan kali ini bisa diakhiri Pak Cahya ya. Ya. Eh, kita ketemu Sabtu depan jam jam seperti ini atau mungkin ada perubahan? Iya, kira-kira seperti ini dulu aja. Nanti kita melihat perkembangan karena kemungkinan saya akan ada di Jakarta untuk ada kegiatan dengan Badan Cyber Sandi Negara. Jadi nanti kita lihat perkembangannya. Insya Allah secara jadwal kalau tidak ada permasalahan kita tetap lanjut kuliah. Kemudian tanggal 22 atau berapa itu? Itu saya ada acara di 2 minggu Pak. Berarti kita 21 mungkin. 21. Tapi Nanti kita lihat karena saya harus ada di Mandalika. Ikuti acara di oh iya Mandalika. ya. Ada acara di Balapan Mandalika. sepeda motor. Nah, Nggak ya apa-apa ada. nanti Nanti jadwalnya kita lihat kita perkembangannya. ubah ya. Nah, Nanti kita tunggu beritahukan. teman-teman. Sementara belum ada perubahan hari Sabtu Hmm. seperti ini karena besok ada acara di BSSN sekitar tanggal 18, kemudian tanggal 22 itu ada di Mandalika. Nanti kita lihat perkembangan jadwal selanjutnya. Itu mungkin Pak Profesor. Oke. Terima kasih Pak atas Iya, waktunya siap. dan terima kasih buat teman-teman atas kehadirannya di forum ini. Semoga pertemuan pertama ini dan selanjutnya kita memperoleh banyak ilmu yang bermanfaat bagi kita mungkin saat ini dan untuk kehidupan kita selanjutnya. Iya. Mungkin saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi Waalaikumsalam di warahmatullahi wabarakatuh. Monggo.